Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari Bapak Ibu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau terus menyertai setiap kami. Dan jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang menolong setiap kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan kami. Kami berdoa juga terus ingatkan kami untuk tunduk terhadap otoritas firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh berkuasa di dalam kehidupan kami, menjadi dasar kebenaran untuk kami menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini akan kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai 26. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tentu pernah menemukan atau menghadapi sebuah pilihan gitu ya, antara pilihan A atau pilihan B. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita juga percaya bahwa pilihan-pilihan hidup kita haruslah pilihan-pilihan yang memuliakan Tuhan. Tapi yang jadi problem paling besar adalah kadang Bapak Ibu tidak selalu kita bertemu dengan pilihan-pilihan yang menunjukkan dengan jelas atau dengan nyata mana yang memuliakan Allah, mana yang tidak memuliakan Allah. Apalagi pilihan-pilihan sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya bapak-bapak yang mau berangkat bekerja ke kantor begitu ya, harus pilih baju warna merah atau warna biru. Itu kan kita tidak tahu begitu ya, apakah warna merah memuliakan Tuhan atau yang warna biru memuliakan Tuhan. Ibu-ibu juga ketika pagi hari mau masak di rumah, bingung mau masak apa di rumah. Tentu itu bukan menjadi satu pilihan di dalam hidup kita yang kemudian kita pertimbangkan mana yang memuliakan Tuhan, mana yang tidak memuliakan Tuhan. Karena beberapa kali di dalam kehidupan kita akan berjumpa dengan pilihan-pilihan yang memang harus kita pilih begitu ya. Tapi bahkan mungkin kita tidak tahu mana yang memuliakan Tuhan, mana yang tidak memuliakan Tuhan. Kecuali yang jelas-jelas begitu ya, kita diperhadapkan dengan dosa. Berjalan di pinggir jalan, ketemu orang, lalu kemudian orang itu berjalan, dompetnya jatuh, kita punya pilihan mengembalikan dompet itu atau tidak. Karena ketika kita ambil berarti kita sedang berdosa, mengambil milik orang lain, tetapi ketika kita kembalikan kita berlaku jujur. Tentu itu memuliakan Tuhan. Tetapi kembali lagi di dalam pilihan-pilihan yang mungkin kita bingung mana yang memuliakan Tuhan dan mana yang tidak memuliakan Tuhan, itu akan membuat kita harus berani mengambil keputusan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat mengambil keputusan tersebut. Apakah karena kita bisa bebas begitu ya? Karena kan kita tidak tahu mana yang memuliakan Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. Jadi sembarang aja kita pilih.
Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana pada waktu itu rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik, mereka mencari pengganti Yudas Iskariot. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan kita tadi itu di dalam satu perikop di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul, LAI memberikan judul Matias dipilih menggantikan Yudas. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Yudas setelah mengkhianati Tuhan Yesus, dia kemudian mati menggantung dirinya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, sebelum diadakan pemilihan untuk menggantikan Yudas, di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam perikop yang kita baca, di dalam ayat sebelumnya di situ, di ayatnya yang ke-16, Petrus berkata begini, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus." Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu jauh-jauh melihat ke belakang apa yang dikatakan oleh Daud dan lain sebagainya, melainkan yang mau kita fokuskan adalah perkataan Petrus sebelum memulai pergantian atau pemilihan gitu ya, pemilihan untuk orang yang menggantikan Yudas. Dia berkata harus genap yang tertulis di dalam kitab suci. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang akan dilakukan, entah itu pemilihan atau apapun itu, harus didasari oleh kebenaran kitab suci. Maka dari itu Petrus berkata bahwa harus digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya pada waktu itu firman Tuhan atau Taurat begitu ya tidak menuliskan bahwa Yudas itu harus digantikan, maka kemungkinan besar murid-murid tidak perlu mencari pengganti. Tetapi karena kitab suci menuliskan hal itu, maka Petrus menggunakan itu sebagai dasar supaya diadakan pemilihan untuk menggantikan Yudas. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pun mungkin kita akan menemukan banyak hal ya tentang pilihan-pilihan hidup yang mungkin yang tadi ya kita nggak tahu mana yang memuliakan Tuhan. Tetapi marilah Bapak Ibu, kita terus punya hikmat yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan lebih peka. Kemungkinan besar di dalam dua pilihan yang kita tidak tahu mana yang memuliakan Tuhan atau tidak. Tetapi di balik pilihan itu, di balik keputusan itu, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Dan pertimbangan-pertimbangan itu haruslah sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama harus kita lakukan adalah mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Di sini Bapak Ibu Saudara, setelah dijelaskan oleh Petrus kenapa Yudas harus digantikan begitu ya, karena dia bunuh diri dan lain sebagainya. Lalu kemudian di dalam ayat yang kita baca, di ayat yang ke-21 dikatakan lagi, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pertimbangan bukan hanya sekedar mendasari dengan firman, tetapi perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya. Bahkan kalau kita baca sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Petrus, orang yang akan dipilih haruslah orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jadi mulai dari Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, ada dia di situ, lalu kemudian sampai Tuhan Yesus dibaptis, kemudian Tuhan Yesus diangkat ke surga. Haruslah orang yang mengikuti murid-murid dari awal begitu ya. Nah lalu kemudian jadi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, mendasari dengan firman dan juga harus mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam konteks ini memang ini bukanlah sebuah pilihan yang mungkin akan kita temukan sama begitu ya, karena kita tidak akan mencari penggantinya Yudas, tapi di dalam kehidupan kita akan memilih banyak hal di dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara,
Yang bisa kita pelajari adalah pertimbangan-pertimbangan yang akan kita lakukan di dalam memilih haruslah juga sesuai dengan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi kita bisa melihat kalau di dalam kisah para rasul-rasul pada waktu itu memilih pengganti Yudas adalah seorang yang karakternya adalah karakter pengikut Kristus yang setia. Jadi bukan sembarang pilih juga ya. Maka dari itu sekalipun kita tidak tahu mana yang memuliakan Tuhan atau tidak, tetapi kita tidak boleh sembarang memilih. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-24 ini yang kadang sering dilewatkan. Karena Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di dalam perikop tentang Matias yang dipilih menggantikan Yudas, ini menjadi satu ayat yang sering dipakai untuk orang tuh, wah kalau mau menentukan pilihan buang undi aja gitu ya. Pakai koin, entah gambar atau angka. Supaya lo itu kan Alkitabiah katanya, itu kan bebas boleh ya dilakukan karena Alkitab juga melakukan hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menjadi sorotan atau fokus dari perikop ini bukanlah tentang buang undinya, melainkan apa yang disampaikan oleh Petrus, cara-cara begitu ya sebelum menentukan pilihan dan apa yang dilakukan sebelum pemilihan itu dilakukan. Di ayat ke-24 Petrus berdoa dan bersama dengan mereka semua ya, rasul-rasul yang lain. Dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa yang dinaikkan oleh Petrus adalah doa penuh penyerahan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Petrus menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan. Bukan sesuai dengan hikmat manusia. Karena kalau sesuai dengan hikmat manusia, pasti gagal Bapak Ibu. Maka dari itu Petrus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan pada waktu itu kebetulan buang undi itu menjadi satu hal yang biasa begitu ya, satu hal yang umum pada waktu itu. Sehingga cara memilih pada waktu itu ya dengan buang undi. Karena mungkin waktu itu voting masih belum terlalu ramai, atau kemungkinan besar kalaupun voting pada waktu itu cukup banyak orang dan akan memakan waktu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mereka membuang undi untuk dua orang, Matius dan Barsabas. Dan pada akhirnya setelah mereka berdoa, setelah mereka berdoa, barulah terpilih Matias. Jadi bukan dipilih dulu baru didoakan, melainkan berdoa dulu baru dipilih. Ya, jadi jangan salah Bapak Ibu. Makanya di dalam kehidupan kita, ketika kita juga hendak menentukan sesuatu, apalagi yang cukup penting, kalau misalnya anak-anak muda mau menentukan jurusan kuliah karena ini cukup panjang dalam jangka panjang, keputusan yang cukup berat yang harus diambil, berdoa dulu baru kita berani memilih. Jangan dipilih dulu begitu ya. Pokoknya saya mau yang ini, baru kita doakan, paksa seolah-olah memaksa Tuhan. Tuhan harus yang ini ya. Tuhan harus berkati pilihanku ini bla 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 begitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita belajar dari pemilihan pengganti Yudas ya. Bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen kita menentukan pilihan-pilihan kita. Yang pertama, mendasari semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, berserah kepada Tuhan. Percaya penuh atas otoritas Tuhan, percaya penuh dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai dan menolong setiap kita. Supaya kita boleh melakukan setiap hal di dalam kehidupan kita, menentukan setiap pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita berdasar firman Tuhan dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang terus menolong, juga memberkati, juga memberikan hikmat kepada kita. Tuhan Yesus menolong setiap kita dan menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan untuk terus bersandar kepada Tuhan di dalam memilih segala sesuatu di dalam pilihan-pilihan hidup kami dan juga memutuskan segala keputusan-keputusan kami. Kami tahu Tuhan, banyak hal di dalam hidup kami yang membuat kami bingung, entah kami harus memilih yang mana. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap kami. Maka ajar kami Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan di dalam memutuskan segala sesuatu, di dalam memilih apapun yang menjadi pilihan-pilihan kami. Tuhan yang memberikan hikmat dan juga mengingatkan kami untuk terus memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.